Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irma Novi Fitriani. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tekanan. Apa sih tekanan itu dan bagaimana sih proses dari tekanan ini? Untuk memahami materi, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Mari belajar mengenai tekanan udara. Apa sih itu tekanan udara? Tekanan udara adalah tekanan yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Artinya, semakin banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tekanan atmosfernya. Tentu saja, dapat lebih banyak udara di dataran yang rendah dibandingkan daerah dataran yang tinggi. Oleh karena itu, daerah dataran yang rendah memiliki daerah tekanan tinggi dibandingkan daerah dataran yang tinggi. Kemudian, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara itu? Dapat banyak sekali loh faktor yang mempengaruhi tekanan udara itu di suatu wilayah tertentu. Namun setidaknya ada 4 faktor besar yang mempengaruhi tekanan atmosfer di suatu wilayah. Keempat faktor tersebut adalah ketinggian suatu wilayah, paparan sinar matahari, suhu pada wilayah tersebut, dan kelembapan udara di wilayah tersebut. Yang pertama yang dapat kita bahas yaitu ketinggian suatu wilayah. Salah satu hukum dasar dari tekanan udara adalah semakin tinggi lokasi kalian, maka semakin rendah pula tekanan udaranya. Yang artinya tekanan udara ini berbanding terbalik dengan ketinggian di suatu wilayah. Kita tahu bahwa mayoritas udara berdasar dari lapisan di bawah atmosfer, ketinggiannya sekitar 8 km. Oleh karena itu, kalian yang berada di tepi akan merasakan tekanan dari udara yang selebar 8 km di atas kalian. Sedangkan ketika kalian berdiri di atas puncak gunung dengan ketinggian 4 km, maka kalian akan merasakan tekanan dari udara setebal 4 km di atas kalian. Nah, kemudian ada contoh ini dari angin darat dan angin laut. Kita bahas yang angin darat dulu ya. Angin darat terjadi pada malam hari. Tekanan udara di daratan lebih tinggi daripada di lautan. Hasilnya, udara bertiup dari lari ke daratan lalu ke lautan. Kemudian yang kedua adalah angin laut. Pada siang hari, tekanan udara di lautan lebih tinggi daripada di daratan. Hasilnya, udara bertiup dari lari ke lautan lalu ke daratan. Kemudian untuk faktor selanjutnya adalah paparan sinar matahari. Semakin banyak suatu wilayah terpapar sinar matahari, maka akan semakin tinggi pula suhu yang ada di wilayah tersebut. Salah satu hal dari perwujudan tersebut adalah jenis iklim yang berbeda-beda di dunia sesuai dengan paparan sinar mataharinya dan hubungan lokal di wilayah tersebut. Salah satu hal yang mengalami paparan sinar matahari adalah lintang bujur 1. Lokasi daerahnya memiliki suhu yang dingin dibandingkan dengan daerah tropis, karena belum sedikit terkena paparan sinar mataharinya. Selain dari dua hal tersebut, gerakan semu sinar matahari seperti yang ada di gambar juga mempengaruhi pola persebaran sinar matahari dengan skala musiman, sedangkan gerak semu matahari seperti pada gambar mempengaruhi siang dan malam dari suatu wilayah. Nah, untuk yang selanjutnya ada
suhu yang ada di wilayah tersebut. Nah, secara umum, suhu memiliki hubungan terbalik dengan tekanan udara yang ada di wilayah tertentu. Semakin tinggi suhu yang ada di wilayah, akan semakin rendah tekanan udaranya. Ini terjadi karena udara panas umumnya lebih renggang dibandingkan udara yang dingin. Inilah yang menyebabkan udara panas dapat mengambang ke atmosfer. Di sisi lain, udara panas umumnya lebih rapat dibandingkan dengan udara yang hangat. Inilah yang menyebabkan udara dingin lebih ke bawah. Udara yang dingin memiliki papatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara yang hangat. Semakin kerapatan akan semakin banyak pula udaranya, sehingga berat pun meningkat. Hal inilah yang menyebabkan udara hangat bergeser ke atas dan udara dingin bergeser ke bawah di suatu lokasi. Kemudian, ada kelembapan udara di wilayah tersebut. Kelembapan udara ini juga memiliki hubungan yang terbalik dengan tekanan udara, yang artinya semakin tinggi kelembapan udara, maka semakin rendah tekanan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena semakin lembab udara di suatu wilayah, maka semakin renggang udara yang ada di wilayah tersebut menjadi semakin sedikit. Sehingga bebannya pun berkurang. Karena berat dari udara berkurang, maka otomatis tekanan udara juga berkurang. Oleh karena itu, udara yang lembab memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan udara yang kering. Umumnya, udara yang dingin bersifat lebih kering dibandingkan dengan udara yang hangat yang menyerupai air dan partikel air. Hasilnya, proses siklus air seperti evaporasi dan transpirasi. Untuk yang selanjutnya, ayo kita bereksperimen. Untuk eksperimennya ada bahan-bahan yang dapat kita siapkan, yaitu ada lilin, kemudian gelas kaca, air yang sudah diberi pewarna, dan piring. Untuk langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama menyalakan sebuah lilin. Kita letakkan lilin di atas piring. Kemudian, kita tuangkan air yang sudah diberi pewarna ke dalam piring. Kita beri air secukupnya saja ya. Kemudian, kita tuangkan gelas di atas lilin dengan terbalik. Kita amati apa yang terjadi. Wah, lilinnya menjadi mati dan air-air akan terangkat ke dalam gelas. Api lilin menjadi mati karena dalam pembakaran diperlukan oksigen. Saat udara ditutup oleh gelas, maka kadar oksigen lama-lama tidak akan mencukupi, sehingga api makin padam. Akibat dari molekul oksigen yang hilang karena pembakaran, menjadikan tekanan udara di dalam gelas akan lebih kecil dibandingkan dengan di luar gelas, sehingga air akan masuk karena pengaruh tekanan dan akan mengisi kekosongan molekul di dalam gelas.